Oke teman-teman, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu doktrin paling fundamental, tapi juga jujur aja paling bikin bingung dalam kekristenan. Tritunggal. Langsung aja kita mulai yuk. Nah, ini dia nih pertanyaan besarnya ya kan? Gimana ceritanya satu Tuhan bisa eksis sebagai tiga pribadi yang beda? Pertanyaan ini udah jadi perdebatan teologi berabad-abad loh. Coba deh kita bedah bareng-bareng misteri ini. Oke, untuk bisa ngerti, kita mulai dari jawaban intinya dulu ya. Anggap aja ini fondasinya, yang bakal jadi pegangan kita buat ngebahas semuanya nanti. Jadi, poin krusialnya tuh gini. Kekristenan mengajarkan adanya satu Tuhan. Titik. Bukan tiga. Tapi, Tuhan yang satu ini ada sebagai tiga pribadi yang berbeda tapi setara. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka itu beda, tapi satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin. Nah, lihat deh diagram ini. Ini kayak gambaran visual dari misteri tadi. Tiga lingkaran ini, Bapa, Firman atau Putra, dan Roh Kudus itu saling nyambung. Masing-masing itu unik, tapi di tengah-tengahnya mereka semua itu satu, berbagi hakikat ilahi yang sama. Nggak bisa dipisah-pisahin pokoknya. Terus, konsep yang lumayan ribet ini datangnya dari mana sih? Jawabannya ada di Alkitab. Yuk kita lihat lebih dalam. Banyak yang ngira ini konsep yang baru muncul di Perjanjian Baru. Ternyata nggak juga. Benihnya itu udah ada dari awal banget. Coba deh ingat di kitab Kejadian, pas penciptaan. Di situ ada Tuhan yang berfirman, ada firman-Nya yang mencipta, dan ada rohnya yang melayang-layang di atas air. Nah, ini sering banget dilihat sebagai bocoran awal dari tiga pribadi yang kerja bareng dalam satu kesatuan. Konsep ini jadi makin jelas lagi di Perjanjian Baru, terutama di ayat baptisan ini. Coba perhatiin deh, detail pentingnya. Yesus bilang, dalam nama. Tunggal ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia nggak bilang dalam nama-nama. Ini tuh petunjuk kuat banget kalau mereka bertiga itu punya satu hakikat ilahi yang sama. Ya wajar sih, konsep sekompleks ini pasti bikin banyak pertanyaan. Oke, sekarang kita coba lurusin 3 kesalahpahaman yang paling sering muncul. Yang pertama nih, sering banget muncul gara-gara sebutan Bapa. Apa ini artinya Tuhan itu laki-laki? Jawabannya, nggak sama sekali. Hakikat Tuhan itu kan roh, jadi ya melampaui kategori fisik kayak gender. Sebutan Bapa itu cuma kiasan aja buat ngegambarin hubungannya yang penuh kasih, yang ngelindungin, yang jadi sumber kehidupan, kayak seorang bapak. Jadi ini soal hubungan, bukan soal biologis. Oke, lanjut ke salah paham yang kedua. Ini soal gelar anak Allah. Banyak yang salah kaprah, dikira ini kayak proses kelahiran biologis manusia gitu. Gelar anak Allah, atau mungkin lebih pasnya firman Allah, itu bukan soal kelahiran fisik. Ini tuh metafora yang keren banget buat wahyu. Coba bayangin deh, sama kayak kata-kata kita keluar dari pikiran kita buat ngejelasin ide, nah, sang firman keluar dari Allah buat nunjukin siapa dirinya ke dunia. Jadi ini tentang pengungkapan diri, bukan kelahiran. Nah, ini nyambung ke paradoks terakhir. Kalau Tuhan itu pada dasarnya nggak kelihatan, kok bisa sih dia muncul dalam wujud manusia? Disinilah konsep inkarnasi jadi kuncinya. Doktrin ini ngejelasin kalau pribadi kedua Tritunggal, yaitu Sang Firman, itu mengambil rupa manusia dalam diri Yesus. Jadi, sementara hakikat ilahinya yang sebagai Bapa itu tetap nggak kelihatan, Sang Firman ini jadi wujud fisik Tuhan yang bisa kita lihat dan sentuh di dunia. Jadi paradoksnya kejawab kan, Tuhan itu tetap roh yang tak terlihat, tapi di saat yang sama dia juga nunjukin dirinya secara nyata lewat Yesus. Oke, setelah semua penjelasan teologis yang lumayan dalam ini, terus intinya apa? Kenapa doktrin ini penting banget? Dan ini dia makna terbesarnya. Tritunggal itu bukan sekedar teka-teki. Ini nunjukin kalau hakikat Tuhan itu sendiri adalah sebuah hubungan. Sebuah persekutuan abadi yang isinya cinta dan komunikasi antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya Tuhan itu pada dasarnya bukan sosok yang sendirian, tapi sebuah komunitas kasih. Nah, ini yang ngebawa kita ke pertanyaan terakhir buat direnungin. Kalau Sang Pencipta alam semesta itu pada dasarnya relasional, sebuah komunitas, apa artinya itu buat kita, ciptaannya? Gimana pemahaman ini bisa ngubah cara kita berhubungan sama orang lain setiap hari? Coba deh dipikirin. Oke, terima kasih ya udah nemenin saya dalam penjelajahan kali ini.